Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa guys di video keduaku. Dalam video kali ini aku akan membahas tentang sejarah perkembangan tafsir dan metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama kali kita bahas yaitu tafsir dan sejarah perkembangannya, yaitu pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa mengandung arti kata lain yang menjelaskan, menerangkan, yakni al-idahu wa tabyinu. Ada sesuatu yang semula belum atau tidak jelas, kemudian sesuatu itu memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga sesuatu itu jelas dan terang. Kemudian keterangan sesuatu atau asyarhu, yakni perluasan dan pengembangan dari ungkapan-ungkapan yang masih sangat umum dan global sehingga menjadi lebih terperinci dan dipahami serta dihayati. Kemudian selanjutnya at-tafsirotu. Kalau tafsiro adalah alat-alat kedokteran yang mengungkap penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Al-Karim, kata tafsir diungkapkan hanya satu kali saja dalam surah Al-Furqan ayat 33, yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya, atau ahsana tafsiro. Sedangkan tafsir menurut istilah, para ulama memberikan rumusan yang berbeda-beda karena perbedaan dalam titik pusat perhatiannya, namun dalam segi arah dan tujuannya sama. Adapun definisi tafsir adalah sebagai berikut. Menurut Az-Zarkashi sebagai berikut. Tafsir ialah ilmu pembahasan yang mengkaji tentang pemahaman kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum yang dikandungnya, serta ilmu-ilmu atau hikmah yang ada di dalamnya. Titik perhatian rumusan Az-Zarkashi tersebut ialah kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, yang di dalamnya terdiri dari sejumlah ayat yang mengandung hukum-hukum dan ilmu Allah untuk manusia. Kemudian menurut Abdul Azim Az-Zarqani, tafsir dalam pengertian istilah ialah ilmu yang di dalamnya dibahas tentang Al-Quranul Karim dari segi dalalahnya yang berkenaan dengan pemahaman makna. Menurutnya, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan manusia biasa. Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa rumusan itu suatu dengan yang lain berbeda dalam titik perhatiannya, yakni menjelaskan. Ada titik perhatiannya pada lafaz, ada yang pada ayat, dan ada pula yang langsung pada Al-Quran. Perbedaan tersebut bukan dalam arti satu sama lain tidak dapat dipertemukan, bahkan satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Bahwa dalam menafsirkan Al-Quran haruslah melalui penafsiran ayat-ayatnya, dan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu dipahami makna dan lafaz-lafaznya. Dengan demikian, bila seorang ingin mengetahui atau memahami kandungan isi Al-Quran, maka ia harus memahami kandungan ayat per ayatnya. Untuk memahami kandungan suatu ayat-ayat Al-Quran, ia harus tahu makna lafaz atau kalimat yang ada di dalam rangkaian ayat-ayat tersebut. Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, dapat ditegaskan bahwa tafsir ialah usaha yang bertujuan menjelaskan Al-Quran atau ayat-ayatnya atau lafaz-lafaznya agar tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami, sehingga Al-Quran sebagai pedoman manusia benar-benar dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian perkembangan tafsir. Bagi para sahabat waktu itu, untuk mengetahui makna Al-Quran tidaklah terlalu sulit, karena mereka langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu atau kepada sahabat lainnya yang lebih mengetahui. Sehingga ciri penafsiran yang ada di kalangan sahabat adalah periwayatan yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa sahabat, sedikit sekali sahabat yang menggunakan akal dalam menafsirkan Al-Quran. Bahkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab
dengan tegas menolak penggunaan akal dalam menafsirkan Al-Quran. Tetapi ada juga beberapa sahabat yang menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad akal atau birra'yi, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Secara garis besar, di masa sahabat, penafsiran Al-Quran berpegang pada tiga hal, yaitu Al-Quran, hadis Nabi sebagai penjelas Al-Quran, dan ijtihad. Dan pada era ini, kajian tafsir belum dibuka, namun sama sekali dan masih bagian dari salah satu cabang hadis. Kondisinya belum tersusun secara sistematis dan masih direwetkan secara acak untuk ayat-ayat yang berbeda. Namun, setelah generasi sahabat berlalu, muncul para ahli tafsir. Setelah generasi sahabat yang disebut dengan tabi'in. Tafsir yang berkembang di masa tabi'in berbeda dengan yang berkembang pada masa sahabat, di mana pada masa sahabat penafsiran Al-Quran hanya bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat sendiri. Namun penafsiran yang berkembang di masa tabi'in melalui bersandar pada berita-berita Israiliyat dan Nasraniyat. Dalam perkembangannya, ada pro dan kontra tentang penafsiran yang menggunakan riwayat-riwayat yang berasal dari para tabi'in. Hal ini dikarenakan adanya penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para tabi'in dengan bertanya kepada ahlul kitab, dan juga memberi porsi yang luas bagi kebebasan akal dalam menafsirkan Al-Quran. Jika penafsiran yang berasal dari tabi'in tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedikit pun, maka hal tersebut diragukan apakah pendapat para tabi'in dapat dijadikan pegangan atau tidak. Mereka yang menolak penafsiran tabi'in berargumen bahwa para tabi'in tidak menyaksikan peristiwa dan kondisi pada ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Namun, bagi kalangan yang menerima dan mendukung penafsiran tabi'in berpendapat bahwa penafsiran tabi'in dapat dijadikan pegangan. Mereka mengatakan bahwa para tabi'in meriwayatkan dari para sahabat. Tafsir pada periode tabi'in memiliki beberapa ciri sebagai berikut, yaitu tafsir mengandung banyak kisah-kisah atau Israiliyat, dan tafsir pada masa tersebut telah menunjukkan benih-benih perbedaan mazhab, yang mana kemudian tafsir seperti ini diwarisi oleh generasi selanjutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Mustafa Al-Maraghi menyebut periode tabi'ut tabi'in sebagai periode penghimpun tafsir sahabat dan tabi'in. Ciri tafsir yang berkembang di masa tabi'ut tabi'in tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Hanya saja pada periode ini telah mengarah penghimpunan tafsir secara khusus. Di antara para ahli tafsir yang terkenal pada masa tabi'in adalah Syu'bah bin Hajjaj, Waqi' bin Jarrah, Sufyan bin Uyainah, Ishaq al-Naishaburi, Zaid bin Harun al-Sulami, Abdullah bin Hamid al-Juhani. Kemudian secara garis besar metode penafsiran Al-Quran terbagi teratas 4 metode, yaitu yang pertama metode ijmali atau global, kemudian yang kedua metode tahlili atau analisis, kemudian metode ketiga metode muqarin atau perbandingan, kemudian metode keempat yaitu metode maudhu'i atau tematik. Mungkin secara singkat dan perkembangan metode pentafsiran dalam Al-Quran saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,